Moving cockroaches from Milcole. Sebuah kisah nyata yang terjadi di Rwanda, Afrika, di mana kedua suku saling berperang. As soon as we can stabilize. Dalam siaran berita, Presiden Bill Clinton mengumumkan situasi semakin memburuk di Why do Sarajevo. I hate all the Tutsi? Seorang pria bernama Paul si kulit hitam menjalani sehari-hari pekerjaannya sebagai manajer hotel Milen Collins, sebuah hotel bintang 4 di kota Kigali, ibu kota Rwanda. The best, eh? So, 6 extra cases of beer today. Di sela-sela bisnisnya, dia tak luput mendapat tawaran dari seseorang bernama George untuk bergabung dengan aksi mereka, sambil membayar pesanan 6 krat bir yang diordernya untuk kebutuhan hotel. Suatu hari, Paul dalam perjalanan terjebak oleh aksi demonstrasi di jalanan yang dilakukan oleh kelompok Hutu. Saat tiba di hotel, mereka bukannya lewat area belakang, tapi malah lewat lobi yang menyebabkan lantai jadi becek karena habis belanja lobster di pasar. oh shit! 10 alive, 12 dead. Dari 22 lobster yang dibelinya, hanya 10 yang masih hidup dan sisanya tewas. Dengan lobster, dia meminta chef untuk membuat makanan enak ciri khas hotelnya. The problem is, Jen, we will control them. General. Hotelnya penuh dengan para tamu. Di satu meja, seorang komandan dari PBB, namanya Kolonel Oliver, sedang berbicara dengan Jenderal Bisimungu bahwa milisi Interahamwe yang tidak akan menyetujui perdamaian yang telah digagasnya. Seorang jenderal lokal meyakinkan kolonel agar tak khawatir dengan milisi karena dia akan membereskannya. Let me recommend the lobster for lunch today. Paul menerima Pak Jenderal yang sedang ngobrol. Dia menawarkan makan siang dengan menu lobster yang baru saja dibawanya. Pak Jenderal menitipkan sesuatu untuknya yang ditaruh di ruang penitipan. Paul lalu memberikan titipan Pak Jenderal untuk disimpan di lemarinya. Paul pulang ke rumah saat makan siang untuk memberikan coklat pada anak-anaknya. Dalam perjalanan, Paul mendengarkan berita tentang pesan untuk presiden bahwa pemerintah tak boleh percaya dengan pemberontak Tutsi. Malam pun telah tiba. Salah satu anaknya memberitahukan ada tentara di depan rumah mereka. Saat Paul melihatnya, ternyata mereka sedang menginterogasi tetangga bernama Victor. Namun mereka tak dapat berbuat apapun di saat Victor dibawa oleh tentara. Istri Paul memberitahukan jika Victor hanyalah tukang kebun. Ada apa dengannya hingga tentara membawanya. Someone who didn't like him denounced him as a rebel spy. Menurut Paul, mungkin ada seseorang yang memfitnahnya hingga melaporkannya sebagai mata-mata. Dia menolak untuk membantunya karena Victor bukan keluarganya. Could ask as a favor. Well, if there is a time when we need help, I have told. Dia malu karena hampir tiap hari selalu meminta bantuan tentara, jadi biarkan dia yang menilai apa yang diperlukan untuk keluarga. Setelah menunggu sekian lama, para reporter diperbolehkan melakukan wawancara dengan Jenderal Bisimungu. Dalam siaran televisi, perdamaian antara pemerintah dan pemberontak Tutsi akan dilaksanakan di Tanzania. Begitu juga yang disampaikan Kolonel Oliver pada awak media di Hotel Mille Collins. Thomas bersama istrinya menemui Paul di hotel. Dia memberitahukan dari sumber yang dapat dipercaya jika pemberontak akan segera beraksi. He wants your job from us. That there is a signal. Dia meminta Paul dan keluarga ikut dengannya sebelum hal itu terjadi. Tentu permintaan ini ditolak karena PBB baru saja menyaksikan penandatanganan perdamaian dengan milisi dan juga dihadiri wartawan dunia. Hingga Thomas memohon agar istri dan anak-anak diizinkan untuk dibawa mereka meninggalkan kota ini. Mereka sempat dikejutkan dengan lampu hotel yang tiba-tiba padam dan menghidupkan kembali dengan generator. And we will discuss this with Tatiana. Paul mempersilahkan besok untuk datang ke rumahnya dan membahas rencana kepergian mereka dengan istrinya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Paul terkejut karena mulai adanya aksi pembakaran rumah-rumah tak seperti biasanya. Dan juga iring-iringan mobil tentara sambil berteriak-teriak memberitahukan warga agar tetap berada di dalam rumah. Tiba di rumah, Paul tambah terkejut karena para tetangganya berkumpul di rumahnya karena rumah mereka telah dibakar pemberontak.
Bahkan Presiden Habyarimana telah dibunuh pemberontak Tutsi. Tutsi rebels have killed him. Menurut istrinya, para tetangga lari ke rumah mereka karena Paul satu-satunya suku Hutu yang bisa dipercaya. Padahal istri Paul sendiri suku Tutsi. Where has he gone, Elise? He went next door. Mereka terkejut salah satu anak mereka malah tak di rumah karena ketakutan. Setelah mencarinya, Roger berhasil ditemukan dengan kondisi trauma. Sementara darah-darah yang ada di bajunya bukan darah miliknya. Paul. Esok harinya, situasi makin memburuk. Berita di radio membenarkan pembunuhan presiden yang dilakukan pemberontak Tutsi. Mereka telah membohongi dengan menandatangani kesepakatan perjanjian perdamaian dengan menembak jatuh pesawat kepresidenan. Dari balik jendela rumahnya, Paul mengintip situasi yang semakin tak terkendali. Para tentara merazia rumah-rumah penduduk. Tak ada pilihan lain, Paul harus menemui Komandan Kapten Kaliso. Setelah melihat identitas Paul yang bekerja di hotel milik Collins dan dia temannya Jenderal Bisimungu, Kaliso mengizinkan keluarga serta tetangganya untuk ikut dengannya ke hotel. Tapi dia meminta bayaran pada Paul. No, I work at the Mikolin. We have a car. Sepanjang jalan, korban-korban pemberontak tergeletak di halaman rumah mereka. Let's go. Jalan-jalan sudah dikuasai para pemberontak dan rumah-rumah warga tak luput dari perampokan. Tiba di hotel, Paul sempat mengembat uang di dalam brankas dan memberikan kunci yang didapatnya. Dia dikejutkan oleh ulah komandan tentara yang menyandera keluarga beserta orang-orang lainnya. Paul menolak untuk menembak keluarganya sendiri. Dengan waktu yang ada, dia berusaha negosiasi dengan Kapten Kaliso sambil memberikan semua uang dan harta miliknya. Hingga berhasil membawa mereka masuk ke hotel milik Collins yang dijaga pasukan PBB. Karena situasi makin kacau, pimpinan hotel akan pergi dan memberikan tugas padanya untuk mengurus hotel. Singkat cerita, Paul berhasil menempatkan keluarganya dalam satu kamar hotel dan tetangganya tinggal di kamar staf hotel. Temannya bernama Gregoire diprotes karena tinggal di kamar Presiden Suite dan tak mau dipindah sesuai perintahnya. What do you think you are doing, Gregor? I don't have to listen to you anymore. Kondisi dan persediaan kamar hotel makin terbatas. Paul terpaksa harus memberikan kamar untuk berbagi dengan tamu lainnya. Apalagi kedatangan salah satu teman yang bekerja di Palang Merah membawa satu mobil bocah-bocah dari panti asuhan. Petugas Palang Merah masih harus menjemput 10 anak lagi. Kesempatan itu dimanfaatkan Paul menitipkan pesan untuk menjemput saudaranya dan sekalian membawanya ke hotel. Reports of reprisal massacres. We're his peacekeepers, not his. Kolonel PBB menjelaskan pada wartawan bahwa mereka hanyalah penjaga perdamaian dan tak akan terlibat dengan perang saudara. Reporter menolak saat kameramen mengajaknya untuk mencari berita di jalanan karena akan membahayakan mereka. Tugas mereka hanya memantau di sekitar hotel. Namun timnya tak mau mendengarkan, mereka tetap pergi. No, can't do that, Paul. Hotel semakin padat oleh pengungsi. Paul meminta Kolonel Oliver untuk membawa pengungsi ke tempat fasilitas PBB. Namun sarannya ditolak. Sementara para pegawai hotel sudah tak mau bekerja lagi, menurut mereka atasan telah meninggalkan hotel. Ocehan Paul jika dia yang menjadi bosnya kini malah dicuekan. Hingga akhirnya Paul menghubungi atasannya di kantor pusat di Belgia guna mendapat surat penunjukan sebagai pemimpin sementara hotel. What would they think if Sabina deserted them now? If there is anything I can do. Untung mereka kali ini mau mengikuti perintahnya untuk bekerja kembali. Paul sedang memperbaiki salah satu pendingin di kamar wartawan. Kemunculan kru kameramen menunjukkan temuannya di jalanan. Paul yang sedang berada di kamarnya melihat apa yang terjadi pada para penduduk. Half a mile down the road. Wartawan meminta temannya untuk menyiarkan berita pembantaian massal yang didapatnya di berita sore. Melihat aksi brutal, Paul menyadari jika situasi di jalanan sudah sangat berbahaya.
Hari itu mereka dikejutkan dengan kedatangan penduduk yang berlarian mendatangi hotel karena ketakutan akan dibunuh pemberontak. Tentu membuat repot pasukan PBB dan pegawai hotel. Beberapa saat kemudian, kedatangan kelompok pemberontak menunjukkan 2 helm milik pasukan PBB yang telah dibunuh. Kolonel Oliver memberitahukan jika dia kehilangan 10 tentaranya yang menjaga Perdana Menteri. Informasi yang didapatnya akan datang beberapa pasukan bantuan PBB dan meminta Paul untuk menyiapkan kamarnya. My brother and his family, did you find... As I left, an old woman, she waved to me. Petugas Palang Merah telah tiba di rumah saudara Paul, namun rumahnya kosong dan rumahnya sudah dirampok. Menurut tetangganya, hanya anaknya yang selamat. Pegawai Palang Merah tak dapat kembali untuk menjemput anaknya karena jalanan telah ditutup pemberontak. Tutsi children pulled to wipe out the next generation. Esok hari, bantuan tentara tiba di hotel. Mereka senang karena akan lebih aman. Paul melihat kekesalan yang dihadapi komandan PBB setelah bertemu komandan tentara tersebut. Oliver memberitahukan jika mereka tak akan tinggal di hotel dan akan membiarkan pemberontak membantai mereka. Waduh. The French, the Italians, even the UN Belgian soldiers. Who is left? Paul memberitahukan tentang berita buruk kepada istrinya. Pasukan PBB yang semua warga negara asing diminta untuk segera pergi dari Rwanda dengan pengawalan tentara PBB. Hal ini membuat warga lokal jadi ketakutan karena mereka tak ada yang melindunginya. Kedatangan pendeta beserta jemaahnya ditolak untuk ikut naik bis karena hanya diperuntukkan warga asing. Paul tak punya pilihan selain menyuruh mereka semua masuk ke dalam hotelnya. Setelah bis yang membawa warga asing pergi, pemberontak Tutsi mendatangi hotel mereka. Nah lu. Pemberontak menyuruh Paul untuk mengosongkan hotel. Situasi semakin tak menentu. Paul menghubungi atasannya guna memberitahukan situasi hotelnya. Paul, are you alright? We have a big problem, sir. We have 100 staff and now more than 800 guests. Bahwa pasukan Hutu telah datang dan mengusir mereka semua. Ada 100 staf hotel dan 800 tamu di hotelnya. Kemungkinan tentara akan membunuh mereka semua. Mendengar penjelasannya, atasan panik dan ingin berbicara dengan PBB dan Perdana Menteri apa yang terjadi. Paul menyarankan untuk menghubungi Prancis karena pasukan Hutu berada di bawah kendalinya. Sesaat kemudian, komandan pasukan mendapat pesan untuk segera meninggalkan hotel. Who did I call? Don't lie to me! Dia ngoceh-ngoceh karena Paul menghubungi atasannya. Setelah tentara pergi, Paul kembali menemui keluarganya yang tinggal di atap hotel. What did you do? I got through to the... Paul berterima kasih karena telah ditolong. Ternyata atasannya menghubungi Presiden Prancis. Paul memberitahukan stafnya jika mereka harus menyelamatkan diri masing-masing. We can only save ourselves. Tell them what will happen to us. Karena kini tak ada lagi yang akan menolong mereka. Walau kondisi tak aman, Paul tetap memberikan tagihan pada setiap kamar yang dipakai tamu. Dia juga menyuruh stafnya untuk menghapus semua daftar tamu, termasuk menghapus semua nomor kamar mereka. Mampirnya Jenderal Bisimungu ke hotel membuat Paul sedikit lega. Apalagi Pak Jenderal berjanji akan melindungi keluarganya. Paul terkejut jika persediaan bir hotel habis karena ulah stafnya Gregoire yang tak mau bekerja dan melawan perintahnya. Ucapan itu dipahami Jenderal untuk menegurnya. Get back to work, you slug! Go! Dia menyiramkan air padanya hingga dia kabur ketakutan. Koplak ya. Lorong hotel penuh dengan pengungsi. Dengan ditemani Gregoire, Paul pergi ke suatu tempat bertemu George untuk membeli kebutuhan hotel. Rupanya dia komandan pemberontak. Soon, all the Tutsis will be dead. And 4 crates of beer. Come, quick! George memberitahukan jika harga-harga barang kebutuhan sekarang 2 kali dari biasanya. Paul memberi bahan makanan untuk hotelnya. Namun dia terkejut mendengar rencana George yang akan membunuh semua suku Tutsi. George memberikan bocoran tentang perintah jenderal agar tak mendekat pada hotelnya. Maybe we will let you have 1 or 2. Take the river road back. Atau Belgia akan mengirimkan tentaranya lagi. Selesai urusan, George menyuruh mereka pergi melalui jalan samping sungai. Kabut menutupi jalan itu dan mobil bergoyang-goyang seperti kondisi jalan rusak. Namun saat Paul mengeceknya, ternyata itu disebabkan tumpukan-tumpukan mayat di jalanan.
You will tell no one what you have seen here today. Paul meminta Gregoire agar tak menceritakan apa yang mereka lihat. Tiba di hotel, Paul masih parno, dia mandi dan mengganti bajunya. Peristiwa itu terus membayangi dirinya. Sebelum kondisi memburuk, seperti yang diberitahukan George, Paul berpesan pada istrinya untuk membawa anaknya dan berlari ke atap hotel jika milisi menyerang mereka. You must come up here as quick as you can. You must take all of our children. Esok harinya, Kolonel Oliver membawa berita baik jika mereka dapat mengungsi sesuai daftar yang didapat. Istri Paul dipindahkan ke Belgia. Besok pagi jam 7 mereka sudah harus siap untuk dijemput. Keluarga Paul tak akan pergi tanpa saudara-saudaranya yang tak terdapat dalam daftar PBB. Pegawai Palang Merah membawa obat-obatan untuk pengungsi. Dia memberitahukan bahwa rumah saudaranya telah hancur oleh peperangan. Side of town has been destroyed in the fighting. Mungkin kini saudaranya juga telah tewas. Pegawai Palang Merah tak janji, namun dia akan usahakan untuk mencarinya. Esok paginya para pengungsi dinaikkan ke dalam truk untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah semua keluarganya naik ke dalam truk, Paul ragu untuk meninggalkan staf hotel dan beberapa tetangga yang tetap tinggal di sana. Dia memutuskan untuk tak pergi dan berjanji akan menemuinya pada kloter berikutnya. Dalam perjalanan, para pemberontak telah menguasai jalanan. Diam-diam, Gregoire menemui pemberontak untuk menyampaikan jika pengkhianat berada dalam iring-iringan PBB. Dalam siaran radio, staf memberitahukan tentang rencana pemberontak untuk menghabisi iring-iringan mobil tersebut. Please, sir. I will give you whatever I have. That hotel and no one else. Paul menghubungi Pak Jenderal jika iring-iringan mobil PBB masuk dalam jebakan. Dia meminta untuk menolongnya. Beberapa saat kemudian, pemberontak mencegat iring-iringan mobil. Kolonel Oliver belum menyadari apa yang terjadi dengan mereka. Dia mencoba negosiasi bahwa tak ada pengkhianat yang ikut dalam truk mereka. Paul dan stafnya mendengarkan dari radio tentang kekacauan yang terjadi dalam iring-iringan mobil tersebut. Di waktu yang tepat, tentara yang dikirim Jenderal Bisimungu tiba di TKP sehingga dapat meredam meluasnya aksi pemberontak. Dan iring-iringan PBB melanjutkan perjalanannya. Paul terkejut jika namanya disebut sebagai pengkhianat. Tentu itu ulah Gregoire. Pemberontak akan memberikan hadiah 10.000 francs untuk menangkap Paul. Iring-iringan itu membawa mereka kembali ke hotel karena situasi makin memburuk. We make our decisions together. Istri Paul marah saat bertemu kembali dengan suaminya karena merasa dibohongi jika dia tak akan meninggalkan keluarganya. Kini masalah baru buat hotel mereka karena air pam tak berfungsi. Jadi hanya air kolam renang yang mereka punya. Maka lengkaplah sudah penderitaan Paul karena Jenderal Bisimungu marah hanya tak mendapat upetinya. Kini hanya pasukan PBB yang dapat melindungi mereka. Rwandan francs. Those are only good for wiping your ass. Malam harinya para pemberontak mulai menyerang hotel. Untung hanya mengenai gudang penyimpanan. Tiap hari air kolam renang pun semakin habis untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. They will kill us all if we stay here. Kolonel Oliver menjelaskan bahwa para pemberontak telah mengambil separuh kota. Mereka harus segera meninggalkan hotel. Tak ada lagi uang yang menyuap untuk komandan tentara guna melindungi mereka. Kini hanya nasib baik yang dapat menyelamatkan mereka. No. Let us see what you have to offer. Paul dapat ide jika dia harus pergi ke diplomat. Dengan diantar mobil jenderal, dia pergi ke kantor diplomat. Dalam perjalanan, dia melihat mobil Palang Merah telah terbalik. Setelah mendapatkan apa yang dimau, Jenderal Bisimungu tak mau mengantarnya ke kantor diplomat, dia malah mengajaknya ke tempat yang aman dan meninggalkan keluarganya. Merasa dibohongi, Paul jadi marah. General, we must go back so that I can get my family. Dia tak peduli lagi walau jenderal itu akan menembaknya. Dia memberitahukan bahwa Amerika telah menandai sang jenderal sebagai penjahat perang. Yang dia inginkan, jenderal harus membantu hotelnya agar daftar kejahatan itu tak dilanjutkan. We will go to Gitarama. Need me to tell them how you helped at the hotel.
Mereka akan menuduh jenderal sebagai pemimpin kekacauan. Aksi penjarahan hotel dimulai. Untung jenderal mau mendengarkan ocehan Paul untuk membantu hotel. Dia bergegas mencari keluarganya. Lagi-lagi ulah Gregoire menuduhnya pengkhianat hingga mereka akan menembaknya. Untunglah tentara datang. Dia tak mendapati keluarganya di kamar hotel, begitu juga di atap hotel. Ternyata mereka bersembunyi di balik tirai kamar mandi. Dengan dibantu pasukan Pak Jenderal, tim PBB mengevakuasi semua warga yang tinggal di hotel. Paul mengunci pintu hotel dan meninggalkannya. Mereka meninggalkan kota tersebut. Dan terhambat karena banyaknya warga yang juga berjalan kaki untuk meninggalkan kota yang sama. Dalam perjalanan, aksi pemberontak terus membakar dan membunuh warga. Aksi ini dilawan oleh tentara yang dikirim Pak Jenderal untuk melindungi warga. Hingga akhirnya iring-iringan tiba di kamp PBB. Istri Paul terus mencari saudaranya yang belum ditemukan, sambil menunjukkan foto yang dimilikinya. Pegawai palang merah itu ternyata masih hidup. Dia menemukan bocah yang dicari istri Paul. Sayangnya, Paul dan keluarganya sudah naik bis yang siap untuk meninggalkan kamp tersebut. Dengan sigap, pegawai palang merah itu dapat menghentikan bis dan membawa turun Paul dan keluarganya. Setelah memeriksa para pengungsi, akhirnya istri Paul menemukan bocah keponakan yang dicarinya. Singkat cerita, Paul dan keluarganya tinggal di Belgia dan mengadopsi kedua anak saudaranya. Sementara nasib kedua orang tuanya tak ditemukan keberadaannya. Paul telah menyelamatkan 1.268 pengungsi Rwanda di Hotel des Mille Collines. Di tahun 2002, Jenderal Bizimungu diadili sebagai penjahat perang. Dan pimpinan pemberontak George dipenjara.